tahun 2022 segera dimulai. Barisan disiapkan. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan, saya ambil alih. Siap! Gerak! Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Pada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila dipadukan dengan apel minggu pertama 2000 Oktober 2022 Senin 3 Oktober 2022. Siap! Laksanakan. Laksanakan! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah jasa para pahlawan bangsa, terlebih pahlawan revolusi yang telah gugur untuk memperjuangkan dan mempertahankan Pancasila. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunnya kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara. Rakyat, gerak di depan. Gerak. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Babinsa Wotan Ulumado, yang saya hormati Pak Kapospol atau Pak Babin Kamtipmas yang sempat hadir sekaligus menjadi komandan upacara kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Pak Kapus Baniona, yang saya hormati pula teman-teman kepala seksi, teman-teman aparat ASN maupun tenaga kontrak yang saya kasihi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul kembali dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, yang mana negara sudah menetapkannya hari ini di dalam TAP MPR nomor 11. Kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena atas jasa para pahlawan, khususnya pahlawan revolusi, maupun mereka yang baik terlibat langsung maupun tidak langsung dalam memperjuangkan, mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Mereka telah berkorban baik secara material, bahkan sampai nyawa yang kita tahu melalui film G30S PKI. Soal sejarah itu benar dan salahnya kita serahkan pada Tuhan. Kita ikhlaskan saja, karena tidak ada satu hal pun yang tidak mungkin dikritisi. Tetapi perjalanan sejarah sudah menyatakan bahwa Pancasila itu dipertahankan secara murni dan konsekuen pada tahun 1965, di mana bangsa kita, pahlawan-pahlawan kita, para penjasa kita telah berupaya mempertahankan Pancasila yang sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bapak Ibu yang saya hormati, pada tempat yang kedua saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada kita semua yang boleh mengambil bagian dalam upacara ini. Hari ini mungkin tidak semua orang mengikuti upacara kesaktian Pancasila ini. Setiap kita tentunya di dalam batin kita dengan pandangan kita masing-masing. Tetapi sebagai ASN, sebagai TNI, sebagai Polri, sebagai pegawai negeri, kita merupakan garda yang terdepan untuk memberikan contoh teladan kepada warga negara kita untuk tetap setia kepada Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 45. Apabila kita keluar daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini, maka slogan NKRI harga mati itu akan sia-sia. Begitu banyak konsep, begitu banyak saran, begitu banyak tuntutan untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi negara, tetapi itu tidak mempan. Karena nenek moyang leluhur kita sudah menyatakan itu di dalam Undang-Undang Dasar yang sudah dirumuskan oleh para leluhur bapa bangsa kita, yang sudah dituangkan, yang itu kita bacakan dari setiap saat, dari setiap waktu dalam upacara-upacara besar. Saya berterima kasih dan memberi hormat kepada kita sekalian, teman-teman yang sudah ambil bagian pada hari ini. Pada tempat yang berikut, hari ini merupakan hari bahagia bagi saya, karena di Wotan selama saya hampir 6 tahun, apel minggu pertama dan apel kesadaran ini baru kali ini. Semua kecamatan itu mereka selalu apel minggu pertama, tapi Wotan tidak. Tapi mungkin pada hari ini, hari kesaktian Pancasila ini merupakan hari sejarah bagi saya, di mana mengubah hati pikiran saya untuk kita harus apel. Dan mungkin teman-teman, Bapak Ibu, Pak Kapus, Pak Kapospol, dalam hal ini Pak Abu, ke depan ini mungkin kita juga akan ada apel kesadaran setiap 17. Pak Kepala BPP, Pak Baldusai, kita apel sedikit, biar sedikit-sedikit toh kita harus menghormati, kita punya hari sejarah, hari besar di mana kita harus ikut. Sedangkan pada hari minggu pertama itu nanti kita menyesuaikan. Saya kemarin itu semangat sekali untuk kita apel hari ini. Saya lihat makin hari kita punya program juga makin baik, kita punya kerja juga makin baik. Nanti ke depan ini kita punya apel juga makin baik. Saya sudah sementara menjalankan MPP, sudah mulai mundur pelan-pelan teman-teman. Bapak Camat tahun depan akan pensiun, tetapi semangat kita tidak boleh kendor, Pak Iman. Kita tetap gas gere. Biar sudah mau pensiun, kita tetap semangat. Nanti teman-teman lain masih lama. Kemudian saya menyampaikan sekali lagi, besok itu teman-teman ASN, teman-teman Puskesmas, besok itu kita akan melaksanakan deklarasi STBM di Demondei. Pak penjabat Bupati akan berkunjung ke kecamatan kita, sekaligus mendeklarasikan STBM di Demondei. Terima kasih banyak Pak Kapus dan teman-teman di Puskesmas Banyuwana, Pak Baldus dan teman-teman semuanya yang sudah memfasilitasi sampai terselenggaranya STBM besok. Jam 8 itu Bapak Tua bertolak dari Larantuka. Jadi saya minta kalau teman-teman besok itu usahakan hadir supaya kita ASN agak banyak di atas, sehingga beliau melihat bahwa berarti kegiatan ini juga disponsor, dimotivasi, didukung oleh teman-teman ASN. Nanti Pak Abu sampaikan Pak Yanto ya, dan teman-teman supaya besok bisa hadir di atas. Nanti ini Pak Babinsa tidak hadir, tapi akan saya sampaikan bahwa besok tolong hadir di Demondei. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.